Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semuanya, kita lanjutkan materi terkait analisa akunan atau jaminan. Nah, kalau proses misalkan sudah proses ke analisa prinsip 5C ya, salah satunya kan adalah kolateral. Nah, apa sih pentingnya akunan atau jaminan ini kita analisis? Nah, teman-teman semua, meskipun menurut Dewan Syariah Nasional, itu apa, akunan itu fungsi utamanya itu kan adalah sebagai penguat gitu ya, penguat akad, tapi BI OJK termasuk Dewan Syariah Nasional menyarankan bahwa di dalam pembiayaan harus tetap ada akunan atau jaminan. Nah, fungsi atau akunan atau jaminan itu untuk apa sih? Nah, teman-teman, nanti saat pembiayaan itu misalkan mengalami fraud atau misalkan mengalami pembiayaan bermasalah, maka agunan ini adalah opsi terakhir setelah dilakukan restructuring, kemudian rescheduling dan lain sebagainya ya. Kemudian jaminan ini bisa dilelang gitu ya, dilelang untuk menutup kekurangan pembiayaan yang ada di bank. Jadi salah satu fungsinya adalah seperti itu. Nah, maka dari itu yang harus kita perhatikan saat menganalisis agunan adalah nilai dari agunan, nilai taksir gitu ya, nilai taksir atau nilai taksasi dari agunan dan jaminan tidak boleh lebih kecil daripada nilai pembiayaan gitu ya, value-nya seperti itu prinsip dasarnya seperti itu. Maka nanti ada namanya taksiran khusus terkait jaminan. Nah, kita lanjutkan. Apa sih yang harus diperhatikan dalam melihat jaminan? Yang pertama adalah utamakan prinsip kehati-hatian. Ini paling penting ya, prudential principle ini. Agunan ini jelas, baik itu nanti saat menerima agunan sampai saat menganalisis, kemudian menyimpan, kemudian sampai pembiayaannya selesai. Jadi karena ini agunan itu barang berharga ya, jadinya memang harus kita arsip betul gitu ya. Kemudian yang kedua, agunannya itu milik sendiri atau milik pihak lain. Nah, contohnya misalkan kita punya BPKB, kita punya motor itu milik kita, tapi karena kita beli second gitu ya, maka kepemilikan atas yang di BPKB itu atas namanya kan pasti atas nama orang lain. Nah, ini juga menjadi pertimbangan sendiri gitu ya nanti dalam menilai jaminan. Jadi misalkan sertifikatnya SHM atau punya orang, BPKB-nya itu atas nama kita atau atas nama orang. Nah, itu perlu dicek. Kemudian yang kedua, pastikan lakukan cek fisik antara agunan dengan bukti kepemilikan. Misalkan, benar nggak sih lokasi tanah di sertifikat ini tepatnya di sini, luasnya di sini? Benar nggak sih misalkan BPKB ini dengan motornya? Nah, bagaimana cara ngeceknya? Nah, kita harus gesek rangka mesinnya. Rangka mesin yang ada di motor, di fisik motor, itu misalkan sama nggak dengan rangka mesin yang tertera di BPKB. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cek apakah agunan itu dalam keadaan sengketa atau tidak. Nah, ini yang sulit teman-teman semua. Karena apa? Kalau agunan itu dalam keadaan sengketa, ini penyelesaiannya akan lama. Gitu ya, apalagi misalkan tanahnya dalam keadaan sengketa, nah ini bisa jadi urusan yang lama. Nah, jadi kita harus mengecek dulu apakah agunan ini dalam keadaan sengketa atau tidak. Atau misalkan pihak-pihak yang namanya ada di dalam tertera di dalam sertifikat atau dan lain sebagainya itu rela nggak kalau misalkan sertifikat tanah digadaikan seperti itu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah selalu update nilai pasar wajar. Nah, nilai pasar wajar ini sumber transaksi terbaru di wilayah masing-masing. Karena apa? Jangan sampai kita naksir harga tanah sekarang dengan menggunakan base data histori tanah 5 tahun lalu. Tentunya kan berbeda. Motor sekarang dengan base data motor 2 tahun yang lalu. Kan harganya sudah berbeda gitu ya. Karena apa? Nanti ada penurunan nilai atau depresiasi. Nah, makanya kita juga harus memperhitungkan penurunan nilai atau depresiasi agunan.
Yang selanjutnya adalah memahami marketabilitas atau harga jual kembali. Jangan sampai misalkan kita menaksir sekarang motor Vario misalkan 16 juta. Nah, kita menaksir juga 16 juta padahal kan motor itu sudah dipakai. Nah, berarti misalkan taksiran harga jual kembali atau harga secondnya gitu ya. Harga secondnya itu misalkan harga baru 16 juta maka harga secondnya adalah 13 juta. Nah, itu kita harus ngerti harga jual kembali dari agunan. Nah, kemudian bentuk agunan itu apa aja gitu ya. Agunan itu bisa berwujud non kebendaan ataupun kebendaan. Nah, kalau yang non kebendaan contohnya cash collateral. Kemudian personal garanti, corporate garanti, piutang gitu ya. Nah, contohnya cash collateral itu apa sih? Nah, misalkan kita punya tabungan, kita punya deposito, kita punya saham, kita punya sukuk gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Jadi tidak serta-merta harus benda, non kebendaan juga bisa. Personal garanti, corporate garanti. Jadi ini ada pihak-pihak yang memang siap untuk menjamin diri kita. Misalkan saya kerja di UMY, berarti apa? Kalau misalkan saya pembiayaan, saya menggunakan SK. Nah, berarti apa? Ada corporate guarantee, yaitu UMY menjamin atas kelangsungan pembiayaan saya, seperti itu. Nah, maka bentuknya adalah SK. Kalau SK-nya kan sebenarnya tidak punya harga gitu ya. Tapi harganya apa? Harganya itu di corporate guarantee-nya gitu ya. Kemudian piutang. Piutang misalkan contoh kita perusahaan besar ya, kita punya SPK gitu ya, SPK. SPK misalkan kita menang tender gitu ya, menang tender proyek A, proyek B, kita sudah megang SPAK. Tapi kan kita belum punya uangnya. Nah, itu artinya kita punya piutang. Piutang kepada dinas. Nah, nanti dinas yang akan membayar. Nah, makanya kita bisa pembiayaan. Nah, rujukan SPK itu menjadi penting gitu ya. Itu kan bukan berwujud uang non kebendaan, hanya seperti surat persetujuan kerja aja. Kemudian jenis agunan yang kedua adalah kebendaan. Nah, kebendaan ini ada berwujud benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, dikatakan benda bergerak manakala benda itu bisa dipindahkan atau dengan bobot kurang dari 20 meter kubik, sedangkan tidak bergerak itu bendanya tidak bisa dipindahkan atau memiliki bobot yang lebih dari 20 meter kubik. Nah, contohnya kalau benda bergerak berarti mobil, motor gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau benda tidak bergerak seperti tanah gitu ya, kemudian kira-kira kapal itu masuk benda bergerak atau tidak bergerak. Nah, kita lihat di bobotnya, dia memang bisa bergerak, tapi bobotnya bagaimana? Lebih atau kurang dari 20 meter kubik. Nah, kemudian bagaimana pengikatan agunannya? Nah, secara hukum gitu ya, nanti setiap agunan ini memiliki pengikatan yang berbeda. Nah, tanah, nanti perjanjian pengikatannya namanya hak tanggungan. Emas, deposito, giro, tabungan nanti memakai pengikatan gadai. Sedangkan benda bergerak yang lebih dari 30 meter kubik seperti pesawat dan kapal, bendanya bergerak gitu ya. Tapi bobotnya lebih dari 30 meter kubik, maka perjanjiannya namanya hipotek. Sedangkan objek berwujud maupun tidak berwujud yang tidak bisa diikat melalui hak tanggungan gadai, hipotek, memakai perjanjian fidusia. Contohnya ya motor, mobil gitu ya, dan lain sebagainya itu menggunakan perjanjian fidusia, itu hukum pengikatannya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai bobot likuidasi? Nah, teman-teman, prinsip dasar untuk menilai pembobotan nilai likuidasi itu nanti dengan rata-rata bobot, seperti itu ya. Dengan rata-rata bobot. Nah, misalkan, sekarang untuk motor. Nah, kita punya motor nih, mobil. Misalkan saya mobil. Saya punya mobil tahun 2015. Nah, berarti usia kendaraan saya kan 5 tahun nih. Kalau 5 tahun berarti masuk kriteria yang mana? Nih, 5 tahun itu kan berarti lebih dari 4 tahun, maka taksiran usia kendaraan itu saya ada di 50%. Kemudian kepemilikan mobil saya adalah pribadi gitu ya, maka taksirannya adalah 70%. Terus jenis kendaraan, nah jenis kendaraan saya karena mobilio berarti kendaraan pribadi
ada di 75% gitu ya bobotnya. Kemudian negara pembuat, karena Honda itu negara Jepang pembuatnya, produksi lisensinya AHM gitu ya, maka bobotnya adalah 80%. Nah, tadi ya 50% tambah 70% tambah 75% tambah 80% itu tinggal di rata-rata dikalikan dengan nilai harga sekarang tentunya ya. Bukan harga baru, tapi harga tahun ini. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai nilai taksasi mobil. Jadi pembiayaan kita tidak boleh melebihi nilai taksasi agunan mobil itu. Nah, jadi ini misalkan contoh kendaraan bermotor. Jadi berbeda ya, ada kriteria pembedaannya, usia kendaraan, kepemilikan, jenis kendaraan, negara pembuat. Jepang, Eropa, Korea berbeda prosentasenya termasuk Cina. Cina di bawah Korea, ASEAN juga seperti itu. Sama dengan misalkan sekarang nilai likuidasi bangunan. Nah, kriterianya adalah bangunan itu kepemilikannya siapa? Milik sendiri, atau milik badan usaha, atau milik pihak ketiga. Misalkan kita mau mengagunkan bangunan, tapi rumahnya punya mertua. Nah, itu kan artinya berarti punya siapa? Punya pihak ketiga, gitu ya. Sertifikatnya punya pihak ketiga. Berarti apa? Nilai taksasi pembobotan likuidasinya hanya di 50%. Umur bangunan, rumah lama atau rumah baru gitu ya. Kalau rumah lama ya berarti lebih dari 5 tahun misalkan, berarti pembobotannya 50%. Nah, kemudian rumah itu untuk apa sih sebenarnya? Rumah yang dijaminkan itu misalkan untuk tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal kan berarti taksasinya aja di 60% ini. Nah, paling tinggi adalah ruko dan sejenisnya. Sama juga nanti ngitungnya, tinggal di rata-rata bobotnya dikalikan nilai sekarang. Sekarang nilai likuidasi tanah sama ya dengan bangunan. Jadi kriterianya adalah bagaimana status kepemilikannya. Sertifikatnya itu milik SHM, milik sendiri atau SHGB gitu ya. Atau misalkan masih letter C, milik bersama. Nah, kalau milik bersama kan berarti taksasinya hanya 40% nih. Kalau misalkan masih belum dipecah warisnya, masih letter C, nah berarti masih pihak ketiga. Tapi kalau sudah dipecah warisnya, namanya sudah milik sendiri-sendiri, ini bisa range-nya sampai 70%. Kenapa? Biasanya rawan sengketa kalau masih belum dipecah. Nah, peruntukannya untuk apa? Sama. Kalau misalkan tanah itu berdiri kantor ya taksasinya 70. Tapi kalau misalkan cuma sawah seperti biasa, misalkan sawah yang belum dikeringkan gitu ya, berarti cuma 50%. Nah, kondisinya bagaimana? Kondisi tanah, sawah sama perbukitan beda gitu ya. Kontur tanahnya beda karena juga risikonya berbeda manfaatnya. Yang paling tinggi taksasinya adalah entah 70%. Nah, ini contoh simulasi tadi ya. Misalkan hitunglah nilai likuidasi mobil sedan buatan Jepang dengan harga pasar 300 juta. Nah, ingat ya, sedan buatan Jepang. Nah, usia maksimalnya tadi 1 tahun berarti bobotnya 80% gitu ya. Miliknya apa? Karena sedan pribadi berarti taksasinya 70% bobotnya. Jenis sedan 75%. Nah, negara pembuatnya Jepang 80%, maka rata-rata bobotnya adalah 76,25%. Nah, ngitung nilai likuidasinya bagaimana? Ya sudah, bobot ini dikalikan dengan harga pasar. 76,25% kali 300 juta. Alhasil 2287,750. Nah, artinya apa sih? Kalau kita analisa, apabila nasabah mengajukan pembiayaan ke bank dengan jaminan tersebut, maka pembiayaannya yang dapat diberikan maksimal ini harusnya cuma 228. Kalau maksudnya kalau di atas 228750 artinya apa? Tidak akan di ACC. Karena apa? Nilai likuidasinya hanya di angka 228 juta. Nah, seperti itu terkait analisa jaminan ya. Jadi harga pasar kita harus tahu, harga marketability kita harus tahu gitu ya. Depresiasi juga kita harus paham. Kemudian apa yang perlu disesuaikan di dalam sistem komputer? Nah, nanti kalau di komputer kan untuk pembiayaan ya, untuk pembiayaan kita harus yang pertama CHIF, jangan lupa nih. CHIF sudah harus ada, kemudian membuat kontrak atau akad perjanjian. Nah, itu step kedua. Kemudian yang ketiga adalah input mitra kerjasama, terlebih lagi kalau ini akadnya adalah akad murabahah gitu ya. Kemudian jangan lupa input agunan dan perikatannya, karena harus ada di sistem ini ya. Dan kemudian untuk ngisi perikatannya
kita harus tepat tadi ya. Apakah hipotek, apakah hak tanggungan, apakah gadai ataukah perjanjian fidusia. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti dipelajari selanjutnya di modul ya. Dan untuk praktikum nanti dipelajari di sistem IPA. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum.